Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda semuanya ya. Hari ini kita akan coba bahas tentang pecahan ya. Nah, pecahan itu, ada yang tahu nggak arti pecahan itu apa ya? Pecahan itu merupakan satu bagian dari keseluruhan. Ini namanya pecahan nih, depan. Coba lihat gambar ini. Di sini ada segitiga ya, cuma dibagi dalam beberapa bagian. Bagian-bagiannya itu harus sama besar. Nah, ketika dia sama besar, maka dia bisa dibuat atau bisa dikatakan sebagai pecahan ya. Nah, kalau di sini kan ada berapa kotak ini nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, yang diarsir pecahannya berapa? Karena yang diarsir cuma ada 3, 1, 2, 3, berarti 3 per keseluruhannya berapa? 9 kan, makanya 3 per 9. Nah, ini kalau contohnya begini nih, ini ada persegi panjang. Nah, ini pecahan nggak nih? Pecahan, karena pembagiannya sama besar ya. Nah, kalau kita tanya ini pecahannya berapa emangnya? Ya, 1 per berapa? Ini berapa kotak di sini? 2. Oh, berarti 1 per 2. Arti 1 per 2 itu 1 dari 2 bagian. Nah, gitu ya. 1 dari 2 bagian. Kalau kita buat lagi pembatas di sini dan pembatas juga di sini. Nah, yang kita arsir itu berapa ini? Yang kita arsir. Berarti 2 per 4. 2 dari 4 kotak ya. 2 dari 4 kotak. Itu namanya pecahan ya. Nah, kira-kira gambar ini pecahan enggak ya? Nih. Oke, ya enggak ya, karena pembagiannya enggak sama ya kan? Enggak sama. Ini pecahan enggak ini? Enggak ya, karena pembagiannya juga enggak sama. Yang namanya pecahan itu harus sama besar semuanya. Ini sama ini kan enggak sama besarnya. Ini sama ini juga enggak sama besarnya. Tapi kalau seandainya tadi dibuatnya setengah kayak gini, nah yang diarsir sini, nah kan besarnya sama antara yang diarsir dengan yang enggak diarsir. Nah, itu dikatakan pecahan ya. Walaupun dia jadi kecil, asal sama ya, asal semuanya sama, itu dikatakan pecahan. Kalau kayak gini nih berapa? Pecahannya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Semuanya ada 8, berarti 4 per 8. Kalau Ustaz taruh lagi kayak gini berapa? Ya 5 per 8. Kalau taruh lagi gini berapa? Ya 6 per 8. Oke ya. Nah, itu definisi dari pecahan. Kalian juga mungkin udah sering dengar ya. Nah, sekarang kita coba ke halaman 5 buku kalian. Ada di situ contoh soal bagaimana cara menyederhanakan pecahan ya. Cara menyederhanakan pecahan. Nanti ada pecahan itu dikatakan pecahan senilai ya sebelumnya ya. Nah, coba Ustaz buat di sini 1 per 2. Nah, pecahan senilai dari 1 per 2 berapa? Yang namanya senilai itu artinya sama ya, walaupun nanti bentuknya berbeda. Nah, ini bisa diubah jadi bentuk senilai dengan cara dikalikan dengan angka yang sama. Kalau dia nanti pembilangnya dikali 2, maka penyebutnya juga dikali 2. 1 kali 2, 2. 2 kali 2, 4. Nah, 1 per 2 itu senilai dengan 2 per 4. Kalau kalian mau besarin lagi misalnya, ini kali 2 lagi, ini juga kali 2. 4 per 8. Ustaz, kali 3 boleh enggak? Boleh berapa aja, asal kalau di atas kali 3, di bawah juga kali 3. Ini 12, ini 24. Nah, ini 12 per 24 ini senilai dengan 1 per 2. Ini senilai dengan ini. Ini senilai dengan ini. Ini semuanya senilai mereka ya. Sama besarnya. Dah, oke ya. Nah, sekarang bagaimana caranya kita menyederhanakan pecahan? Nah, ini contoh nih. Coba lihat. Bentuk paling sederhana dari pecahan 18 per 120 itu berapa ya? Nah, lihat. Di sini udah dibahas ya. 18 per 120. Kalau tadi kan biar sama di atas dikali dengan yang sama kan gitu kan. Kalau dia atas kali 2, ini juga kali 2. Nah, kalau dia menyederhanakan sama-sama dibagi ya. Nah, 18 sama 120. Kira-kira nih ya, 18 sama 120.
Kira-kira bisa dibagi berapa ini? Nah, ini bisa dibagi berapa? Nah, bisa dibagi, kalau kalian nggak bisa langsung 6, nggak apa-apa, bagi 2 boleh. Bagi 2 juga boleh. 18 bagi 2, 9. 120 bagi 2, 60. Nah, ternyata ini bisa dibagi lagi. Bagi 3, ini juga bagi 3. 9 bagi 3 berapa? 3. 60 bagi 3, ya 20 ya. Jadi, pecahan terakhirnya adalah 3/20. Nilai akhirnya adalah 3/20. Sama ya. 3/20. Nah, lihat. Kalau di sini kan bagi 6 langsung ya, boleh sih. Nah, 6 kalau di sini 2 sama 3 ya. Kalau dikalikan sama aja, 2 kali 3 juga hasilnya 6 ya. Nah, jadi 6 ini dikatakan FPB. FPB dari 18 dan 120. Oke ya. Nah, sekarang coba ke contoh yang kedua. Yang tadi udah dibahas sebenarnya. Perhatikan gambar. Nah, ini sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kotak ya. Nah, daerah yang nilai pecahan yang ditunjukkan oleh daerah yang diarsir pada gambar ini ada berapa? Yang ditunjukkan oleh daerah yang diarsir. Yang diarsirnya ada berapa? 1, 2, 3. Oh, berarti 3. 3 per berapa? Ayo. 3 per 9 ya. Coba kita lihat. Yang diarsir ada 3, tulis 3. 3 dari berapa? Dari 9. Nah, ini bisa dikecilin kan? Bisa, sama-sama dibagi 3, ini juga dibagi 3. 3 bagi 3, 1. 9 bagi 3, 3. Oh, berarti jawabannya 1/3 ya. Sama ya dengan ini ya. Nah, jadi kalau yang ditanya daerah yang diarsir ya. Nah, gimana kalau daerah yang enggak diarsir misalnya? Yang enggak diarsir ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, berarti 6/9 ya. Nah, kalau dikecilin sama-sama bagi 3 ya enggak? Sama-sama bagi 3. 6 bagi 3, 2. 9 bagi 3, 3. Berarti jawabannya 2/3. Jadi tergantung yang ditanya itu apa. Apakah daerah yang diarsir atau daerah yang tidak diarsir. Oke? Nah, sekarang bagaimana cara menentukan pecahan yang nilainya di antara dua pecahan? Ini bagian 2 ya. Nah, caranya itu samakan penyebut dari kedua pecahan ya. Kemudian tentukan nilai pecahan yang terletak di antara kedua pecahan. Ubah lagi penyebutnya jika belum diperoleh pecahan yang dimaksud. Begitulah seterusnya. Pusing? Oke, pusing ya. Nah, nggak apa-apa. Ini coba kita lihat soalnya ya. Contoh soal ya. Pecahan di antara 3/4 dan 7/8. Di buku kalian tuh nanti 7/3. Salah tulis. Ubah aja ya jadi 8. Oke. Nah, 3/4 dan 7/8 di antaranya berapa ya? Aduh, nggak ngerti misalnya ya. Kan kalau misalnya garis bilangan nih kayak gini, di sini kan 0 ya, 0. Ini 1, 2, 3, 4, 5 kan gitu ya. Di antara 1 dan 3 ada berapa? Oh, ada 2. Oh, berarti jawabannya 2. Di antara 3 dan 5. 3 dan 5. Oh, ada 4. Berarti jawabannya 4. Nah, ini kan mudah ya. Nah, sekarang nggak kayak gini, tapi dibuatnya pecahan. Nah, dibuatnya pecahan. Pecahannya gimana? Ini salah satu contohnya. 3/4, kemudian 7/8. Kita tulis saja ya. 3/4 dan 7/8. Nah, gini. Ini tengah-tengahnya berapa? Nah, lihat. Cara yang pertama katanya tadi apa? Samakan penyebutnya ya. 4 dengan 8 bisa disamakan jadi berapa? Iya, jadi 8 boleh ya. Kalau kita buat jadi 8 nih, jadi 8 ya di bawah nih ya. Di sini 8, di sini juga 8. Nah, 8 bagi 4 berapa? 2. 2 kali 3, 6. 8 bagi 8, 1. 1 kali 7, 7. Ini antara 6 dengan 7? 5, 6, 7. Nggak ada ya, 6 dengan 7 nggak ada antaranya. Susah kan? Oke, kalau kayak gitu, berarti 8 kita besarin lagi penyebutnya. Nah, sekarang nggak usah kita ambil 8, kita ambil 16 ya. Penyebutnya jadi 16. Sini 16, sini juga 16. 16 bagi 4, 4. Terus sini kembali bagi ya. 4 kali 3, 12. Oke, 16 bagi 8, 2. 2 kali 7, 14. Lihat, udah sama kan? Nah, antara 12 dengan 14 ada berapa? Oke, 13. Berarti di sini 13/16. Nah, ini jawabannya. Nah, gitu ya. Gampang kan? Gampang ya. Ini cocok kan? 13/16.
16. Itu cara mencari apa namanya? Pecahan di antara ya, pecahan di antara. Nah, oke. Kita lanjut. Mengubah satu bentuk pecahan ke pecahan lain ya. Ini mana ya? Nah, gini ya. Mengubah satu bentuk pecahan ke pecahan lain. Nah, bagaimana caranya nih? Di sini ada contoh soal ya. Lihat, di sini ada contoh soal. Kita langsung aja ya. Ubah bentuk pecahan biasa ke bentuk campuran ya. Berarti 15, contohnya 15/4. Ayo. Ngeblur ya, sorry.